Kamu tahu nggak? Aku itu sekarang lagi senang banget. Kenapa? Ya karena aku itu dikasih coklat sama doi. Sekarang kan hari Valentine, jadi aku itu dikasih coklat sama doi. Valentine itu apa sih? Itu loh hari Valentine. Yang biasanya sih setiap pasangan itu biasanya ngasih coklat, ngasih bunga gitu sama sama pasangannya gitu. Masa kamu nggak tahu sih? Nih aku sekarang itu bahagia banget dikasih coklat. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Kesel. Kenapa sih kok kesel? Iya gimana coba? Kan hari ini hari Valentine dan aku nggak punya pacar. Dan aku pengen dapat coklat juga. Ya elah, masalah gitu doang. Coklat kita mah bisa beli. Lagian ya, hari merayakan hari Valentine itu hukumnya bisa boleh, bisa makruh dan bisa tidak diperbolehkan. Ya udah, gini aja. Mari kita lihat video kajian Ustadz Sofi yang menerangkan tentang hari Valentine. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana asal-usul hari Valentine? Pada saat itu ada pernikahan yang diberi nama ritual Gamalion. Pernikahan antara dewa Zeus, yaitu dewa bapak, dan dengan Dewi Hera atau dewi yang paling cantik. Dan itu terjadi pada pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Itu marak di Yunani sehingga kemudian sampai ke Romawi. Setelah sampai ke Romawi, acara itu berubah menjadi acara Lupercalia, di mana Lupercalia ini acaranya adalah seorang pendeta menyembelih kambing. Setelah itu kambingnya dipotong-potong dan ditunggui oleh gadis-gadis di depan rumahnya masing-masing. Setelah itu pendeta-pendeta ini menghampiri gadis-gadis itu sambil mengusapkan potongan hewan-hewan itu, potongan kambing-kambing itu ke punggungnya dengan niat dan tujuan agar gadis itu terhindar dari kemandulan. Dan pada saat itu juga mereka tidak jarang melakukan perzinahan dengan gadis-gadis yang menunggui di depan pintu rumahnya masing-masing itu. Sehingga pada tahun berikutnya ada banyak bayi yang lahir dan bayi itu disebut bayi Lupercalia dan tidak diketahui siapa dari orang tuanya. Setelah tradisi ini sampai ke Inggris dan Prancis, maka tradisi ini dirubah menjadi tradisi yang namanya Love Flotre. Love Flotre itu sebuah tradisi di mana pemuda dan pemudi itu berkumpul di taman kota, kemudian di tengah-tengah taman itu disiapkan bejana, lalu gadis-gadis menulis namanya masing-masing di kertas. Setelah itu dimasukkan ke bejana itu. Kemudian laki-laki dan pemuda itu menari-nari mengelilingi bejana itu. Sambil minum-minum, sambil mabuk-mabuk, kemudian mengambil satu kertas yang ada di dalam bejana itu. Kertas yang diambil itu, maka nama yang muncul itu akan menjadi jodohnya. Atau kalau misalnya tidak menjadi jodoh seumur hidup, minimal menjadi jodoh selama satu malam pada acara itu. Dan kemudian tidak jarang terjadi perzinahan pada acara itu. Akhirnya ada seorang paus namanya Paus Gelasius, dia merasa prihatin dengan kondisi pemuda yang jarang hadir ke gereja, sehingga acara itu dimasukkan ke gereja dan diganti namanya menjadi acara peringatan Hari Valentine. Siapa itu Valentine? Valentine adalah seorang pendeta yang dihukum mati
oleh seorang raja yang bernama Raja Claudius. Valentin ini kenapa dihukum mati? Karena Raja Claudius II ini punya peraturan semua rakyatnya diwajibkan untuk mengikuti perang agar rakyatnya menang ketika berperang. Tapi kendalanya sebagian rakyatnya tidak bisa ikut berperang karena mereka terkendala punya kekasih, punya istri, sehingga tidak rela untuk meninggalkan kekasih dan istrinya. Kemudian pendeta ini diam-diam menikahkan mereka yang ingin menikah, dan akhirnya diketahui oleh Raja Claudius II ini sehingga dipenjara. Pendeta Valentin ini dipenjara. Jadi Valentin nama pendeta. Pada saat dipenjara, pendeta Valentin ini ketemu dengan seorang gadis yang tidak lain adalah anak raja, anak dari kepala penjara itu. Akhirnya jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, pendeta Valentin ini kirim surat kepada gadis itu yang isi suratnya adalah "From your Valentine". Setelah kirim surat, tiba saatnya pendeta Valentin ini dihukum pancung, dihukum mati, dan itu terjadi pada tanggal 14 Februari. Dan 14 Februari ini kemudian dikenang sebagai Hari Valentin, yang bagi sebagian orang diartikan sebagai hari kasih sayang, karena dia memperjuangkan sepasang kekasih yang ingin melangsungkan pernikahan yang dilarang oleh Raja Claudius II. Itu sedikit sekilas tentang asal-usul Hari Valentin. Ada pertanyaan yang lain? Jatuh cinta itu sangat diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena orang itu tidak bisa melarang datangnya cinta. Karena cinta itu datangnya tiba-tiba. Jadi jatuh cinta di dalam Islam bukan dilarang, diperbolehkan. Bahkan seandainya ada orang jatuh cinta dan dia menahan rasa cintanya kepada orang yang dicintainya itu, tidak ada satupun yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Kemudian sampai lama dia menahan rasa cinta itu sampai dia sakit, sampai dia mati, maka orang tersebut dianggap mati syahid. Jadi jatuh cinta itu boleh, bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu mengekspresikan perasaan cinta itu dengan hal-hal yang melanggar aturan agama, dengan contoh misalnya pacaran dan lain sebagainya, maka itu menjadi yang haram. Tapi kalau jatuh cintanya sendiri tidak apa-apa, tidak haram, boleh-boleh saja. Di dalam Islam itu sangat diajarkan tentang kasih sayang. Jadi ajaran Islam itu sangat mengajarkan kasih sayang. Kalau di dalam Islam mengajarkan kasih sayang, kenapa kita harus belajar kasih sayang dari agama lain? Islam ini sangat mengajarkan kasih sayang. Sebagai bukti bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, ada sebuah hadis yang berbunyi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah itu mengasihi kepada mereka yang berkasih sayang kepada sesama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Baik itu dikasihi oleh Allah ataupun dikasihi oleh malaikat. Kisah yang lain yang menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang adalah Rasulullah pada saat detik-detik terakhirnya meninggal dunia, wafat, itu beliau mengajarkan kasih sayang kepada kita, bahwa yang dipikirkan beliau pada saat detik-detik terakhirnya bukan istrinya, bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, akan tetapi yang dipikirkan adalah kita, nasib umatnya. Apakah itu bukan bentuk kasih sayang dari Rasulullah kepada umatnya? Di sisi yang lain, Rasulullah juga pernah mengajarkan kasih sayang kepada kita, berawal dari cerita seorang Yahudi yang buta, yang dia suka mengemis-ngemis di pinggir jalan, tapi Rasulullah tiap hari menyuapi orang Yahudi itu. Padahal orang Yahudi itu tiap hari mencela, menghina, mengata-ngatain orang Rasulullah sebagai orang gila, pembohong, tukang sihir dan sebagainya. Tapi Rasulullah tetap berbuat baik kepada orang Yahudi itu, tiap hari disuapi. Padahal dia selalu menghina dan mencela Rasulullah. Di sisi yang lain, di dalam Islam pun pada saat berperang sekalipun itu tetap diajarkan kasih sayang. Orang Islam tidak boleh membunuh orang wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh merusak perkebunan, tidak boleh merusak peternakan dan sebagainya.
Dari keterangan-keterangan di atas bahwasanya sudah jelas Islam sangat mengajarkan kasih sayang. Kalau Islam sudah mengajarkan kasih sayang, kenapa kita harus mencari kasih sayang yang lain yang di dalam Islam sendiri sudah sangat lengkap diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gus, saya mau nanya Gus, itu kalau merayakan hari Valentine itu hukumnya bagaimana? Merayakan hari Valentine tergantung bagaimana cara dia merayakannya. Kalau misalkan merayakan hari Valentine dengan cara minum minuman keras seperti asal-usulnya itu, ya sudah jelas diharamkan. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri melarang orang untuk minum minuman keras. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum-minuman keras itu, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ini sudah menjadi aturan dari Al-Quran bahwasanya kalau orang minum minuman keras sama dengan dia mengikuti perbuatan-perbuatan setan. Dalam satu hadis disebutkan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah arak. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi sangat jelas kalau misalkan caranya dengan minum minuman keras maka hukumnya haram. Atau misalkan caranya dengan berzina maka juga sama, hukumnya haram. Di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan yang diajarkan oleh setan. Kalau misalnya dengan cara berdua-duaan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Karena orang perempuan dengan orang laki-laki berdua-duaan tanpa ada orang ketiga yang menjadi salah satu keluarganya tidak diperbolehkan. Di dalam sebuah hadis disebutkan ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitanun. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali ketiganya adalah setan. Bagaimana kalau dirayakan dengan bersentuh-sentuhan, mepet-mepetan, pegang-pegangan, bagaimana? Dengan cara beri coklat terus kemudian bersentuhan, ya tetap tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan la ayyut'ina fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassam ra'atun la tahilu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Merayakan hari Valentine tidak diperbolehkan dengan cara-cara yang tidak baik, sangat tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita meniru atau menyerupai orang-orang kafir? Apakah sudah otomatis kita menjadi kafir dengan menyerupai kegiatan mereka? Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita meniru orang-orang kafir dengan niat pertama meyakini apa yang mereka lakukan, terus kemudian niat yang kedua ikut menyemarakkan kebiasaan-kebiasaan orang kafir, maka hukumnya kita pun menjadi kafir dengan merayakan hal tersebut karena kita meyakini kebenaran apa yang mereka yakini. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah cuma sekedar merayakan dengan hal-hal yang boleh, misalkan laki-laki ngasih coklat kepada laki-laki, hanya sekedar ikut-ikutan merayakan tanpa meyakini kebenaran yang mereka yakini, maka tetap hukumnya itu berdosa. Jadi tetap berdosa, walaupun tidak sampai kafir tapi berdosa. Tapi kalau misalkan hanya kebetulan saja bertepatan tanpa ada niat apapun, maka hukumnya makruh. Dalam sebuah hadis disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Ketika memang dia itu benar-benar meyakini apa yang mereka yakini. Maka orang yang merayakan hari Valentine kemudian dia meyakini terhadap kebenaran dari cerita-cerita itu dan meyakini terhadap keyakinan mereka bahwa Tuhannya bukan Allah, maka bisa kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi kalau tidak, ya tadi itu bisa jadi berdosa atau hanya makruh. Gus, saya mau tanya Gus,
Apa saran Gus soal hari Valentine? Saran saya, kalau misalkan pada tanggal 14 Februari orang meyakini bahwa itu hari kasih sayang, ya tidak kemudian dilarang orang mengekspresikan kasih sayang asal kepada orang yang tepat. Misalkan dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, atau dengan bersedekah, ataupun kalau mengekspresikan kasih sayang kepada temannya sesama laki-laki atau sesama perempuan, ya kita niatkan untuk mengamalkan ajaran Islam, bahwa Islam juga mengajarkan kasih sayang. Atau misalkan tidak perlu untuk beli coklat, misalkan traktir temennya untuk beli sate, beli bakso, atau beli apa gitu, itu akan jauh lebih bagus, karena itu mendapatkan pahala dibanding kita beli coklat dikasihkan ke pacarnya. Sudah jelas berdua-duaan tidak boleh, bersentuh-sentuhan tidak boleh. Itu lebih baik bersedekah atau misalkan dengan mengaji. Yang penting kita niatkan untuk berbeda dengan mereka, orang-orang kafir yang merayakan menurut mereka hari kasih sayang. Toh di dalam Islam juga tetap diajarkan kasih sayang. Kasih sayang tidak dilarang di dalam Islam. Jadi saran saya, mending bersedekah saja daripada ngasih coklat. Kalaupun ngasih coklat, kalau sudah misalkan sudah terlanjur dikasih coklat, ya dimakan aja, halal coklatnya. Kalau dia tidak nyuri, ya halal-halal saja. Niatkan sedekah saja. Kalau sudah terlanjur beli coklat, niatkan sedekah kepada temannya. Jangan niatkan untuk merayakan hari Valentine, karena itu syiarnya orang-orang kafir. Jadi itu sedikit saran dari saya, agar kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan saja tanpa punya prinsip, tidak tahu asal-usulnya, asal ikut-ikutan saja. Jangan mau dibodohi sama orang lain yang kita sendiri tidak tahu asal-usulnya. Cukup demikian saran saya, dan semoga kita bisa menerapkan kasih sayang. Di dalam Islam pun diajarkan untuk berkasih sayang. Jadi kita tidak perlu untuk mencari yang lain, karena di dalam Islam juga sangat dianjurkan untuk berkasih sayang. Bolehlah kita belajar kepada yang lain asal dengan niat-niat yang baik, bukan dengan kita meyakini seperti apa yang mereka yakini. Maka itu akan sangat berbahaya kepada keyakinan kita, dan bisa jadi kita menjadi sama seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pacarannya aja nggak boleh, terus dosa. Apa masih mau merayakan hari Valentine? Iya sih, astagfirullahaladzim, aku hilaf. Ya udah deh, nggak apa-apa, daripada kamu galau, mending kita ngaji yuk bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamahul bayan. Asyamsu wal qamar